bertemu kembali di Idrisi Solutions. Pada video kali ini kita akan membahas satu tema saja, yaitu bagaimana cara membuat area of interest sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip raster. Karena raster itu sendiri, kita sama-sama tahu bagaimana karakternya, bagaimana sifat-sifatnya. Dia punya semacam aturan-aturan dan rule-rule yang harus kita penuhi atau kita patuhi. Nah, kebiasaannya di dalam membuat AOI ini, sebagian kawan-kawan melakukan pemotongan citra terhadap daerah administrasi. Itu nggak salah sih sebetulnya. Namun ada beberapa hal, ada beberapa tips, atau ada beberapa pertimbangan yang saya kemukakan di video ini. Baik untuk kegunaan sekarang maupun untuk kegunaan analisis selanjutnya, tips-tips ini saya kira sangat berguna untuk kalian. Sebelum masuk ke proses klasifikasi, sebelum masuk ke proses interpretasi, kira-kira hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam membuat area of interest. Kenapa menurut saya AOI ini penting? Karena AOI ini menjadi barrier, menjadi semacam batasan wilayah yang akan kita jadikan batasan objek penelitian atau proyek kita. Nah, kalau dari awal kita sudah keliru di dalam membuat AOI, khawatirnya setelah prosesnya panjang ke depan, kita baru menyadari kalau kita salah dalam memproses citra, salah di dalam membuat AOI. Wah, itu kalau terjadi mundurnya jauh belakang. Nah, untuk mencegah hal seperti itu, saya buat satu video ini khusus mengupas tentang area of interest. Hampir di setiap video saya selalu menyarankan untuk menonton video ini dari awal sampai akhir, jangan dipercepat dan jangan di skip, karena di beberapa scene nanti akan ada video yang sudah saya percepat untuk menghemat waktu. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung saksikan video berikut ini, yaitu membahas tentang teknik membuat area of interest. Oke, sebelum kita mulai melakukan proses klasifikasi, tentu kita harus sesuaikan dulu dengan AOI, area of interest kita. Di sini AOI saya itu adanya di daerah Kabupaten Tanah Datar. Ternyata Kabupaten Tanah Datar itu luas banget ya di sini ya. Saya punya data desa ya, data Jorong malahan, ini lebih kecil lagi dari desa. Ini karena banyak banget ya, ini malah membingungkan. Jadi ada tipsnya kalau untuk data seperti ini, itu sebaiknya kita di-solve dulu berdasarkan level gitu. Karena ini ada levelnya Jorong, ini nggak apa-apa kita kita selesaikan dulu datanya ya. Di sini itu geospasial ya, kita ini bukan desa berarti ini Jorong. Saya rename dulu, ini Jorong ya. Nah, ini masukkan. Nah, Jorong ini nanti kita bikin per level desa, kecamatan, sama satu kabupaten utuh gitu. Nah, yang mau kita pakai itu kan satu kabupaten utuh tadi, gitu ya. Nah, tools yang mau kita pakai itu adalah yang namanya Dissolve ya. Ini tinggal di search aja, saya juga nggak hafal. Dissolve ya. Dissolve Data Management. Nah, ini dia ya, Dissolve Data Management. Ini kalau kita baca di help ya, kita baca di helpnya ya, aggregate feature based on specific attribute. Jadi dia membuat semacam kelas baru berdasarkan kesamaan atribut gitu. Nah, kayak gini nih logikanya ya. Ini misalnya jorong A, jorong B, jorong C, tapi karena warnanya hijau, ini adalah suatu desa Z misalnya ya. Nanti kalau kita mau membuat dia menjadi satu desa ya kayak gini jadinya. Mirip seperti yang kita inginkan, kita maunya di level desa, nanti di level kecamatan, terakhir baru satu kabupaten utuh gitu. Ayo kita coba aja. Di sini kita input dulu jorongnya ya, filenya maksudnya, input dulu filenya. Nah, ini kita cari tempat penyimpanannya. Output foldernya di mana? Ini tadi namanya ADM ya. ADM. Oh, sudah ada. Berarti ini ADM yang kita ganti jadi desa gitu. Ya. Save. Jangan lupa dicontreng dulu yang mau kolom yang mau kita jadikan pengunci gitu ya. Apa istilahnya itu ya, kunci primernya lah gitu. Di sini yang mau jadi penguncinya adalah desa.
nama desa gitu ya. Asal nama desanya sama, walaupun jorongnya beda, dia akan jadikan itu satu eh, ini kalau sudah tinggal klik OK. Nah, ini ya. Ini udah jadi satu desa nih. Desa Pandai Sike, Desa Ayange, nah gitu ya. Ya kan? Coba untuk membuktikannya itu kita kasih ini warna merah. Nah, ini ya inilah tadi itu ya. Ini berarti ada desa Pandai Sike ini terdiri dari satu, dua, tiga, empat, lima. Lima jorong gitu ya. Ini Pandai Sike ya. Pandai Sike, Pandai Sike, Pandai Sike. Jorongnya beda-beda ya. Jorong Barua, Jorong Tanjuang, Jorong Bukit Tinggi, Jorong apa lagi nih? Oh, hutan lindung ya. Hutan lindung lereng Singgalang gitu ya. Itu golong jorong juga berarti. Padahal berarti jorongnya cuma ini ya. Ini nggak masuk jorong ternyata. Lereng itu. Ada awan sih. Oke, ini udah jadi desa. Kemudian desa mau kita jadiin kecamatan nih ceritanya ya. Desa mau jadi kecamatan. Sama caranya di solve lagi. File yang lama ya, yang atributnya masih lengkap ya. Ini berarti ADM kecamatan ya. Catch aja kita pendek. Kecamatan Tanah Datar. Berarti di sini adalah kecamatan. Udah sama. Klik OK. Nah, ini dia ya. Ini udah satu kecamatan yang sama ya. Nah, ini kecamatan. Nah, baru terakhir kita mau ambil yang AOI-nya ya. Masukkan lagi, taruh. Ya ini adalah ADM Tanah Datar gitu ya. ADM Tanah Datar alias yang jadi AOI kita. Ya ini kabupaten berarti kabupaten kota ya. Kita klik OK. Nah, ini dia. Inilah calon AOI kita ya. Kalau kita mau lihat nanti dibolongin dulu ini ya. Nah, inilah cakupan areanya. Not too bad lah citra kita ya. Walaupun ada awan di lereng-lereng gunung, tapi cukup lumayan lebih baik lah. Ini kalau udah yang lain disimpan dulu ya, dibersihkan dulu meja kerjanya. Jadi yang tampil hanya 2 layer, satunya citra Landsat, satunya lagi layer SHP untuk batas administrasi Kabupaten Tanah Datar. Kita membuat AOI untuk untuk kita jadikan sebagai batasan di dalam membuat klasifikasi tutupan lahan atau land cover ya. Nggak ada aturan baku sih, nggak ada semacam teori yang menjelaskan secara spesifik alasan-alasannya kenapa, tapi saya menyarankan untuk membuat AOI itu sebaiknya jangan mengikuti wilayah administrasi yang bentuknya tidak berpola. Pertama alasan saya karena ketika kita melakukan klasifikasi dalam bentuk seperti ini ya, mengikuti pola administrasi, itu nanti akan ada beberapa pixel yang tidak akan matching gitu, tidak akan sama. Ini kalau dalam statistik istilahnya jumlah n-nya nggak sama gitu ya. Nah misalnya kegunaan dalam kita melakukan klasifikasi citra ini, apalagi kayak kasus kita sekarang itu 2 seri tahun yang berbeda, itu tujuannya adalah untuk melakukan proses analisis perubahan. Nah analisis perubahan itu dapat dihitung apabila jumlah n-nya sama. Jumlah n ini jumlah pixel ya maksudnya. Nah, misalnya kalau kita mengikuti wilayah administrasi ini, biasanya di ujung-ujung, ya, nah, di sudut-sudut seperti ini, coba lihat pixelnya. Kalian bisa lihat, ini satu pixel, ini satu pixel. Ketika si vektor ini kita pakai untuk memotong raster, dia akan mengikuti wilayah yang mayoritas. Ya. Misalnya, kayak ini nih. Ini pixel ini kena nggak? Kena, tapi hanya palingan 1% atau paling banyak 5%. Ini nggak dibawa sama dia nih. Ini hilang. Kalau yang ini gimana? Pixel sebelahnya. Nggak nyampe setengah juga. Ya ini dibuang. Yang ini nggak nyampe setengah juga. Ini dibuang.
Akhirnya administrasi kalian itu mengambil yang ini nih. Ini, sini, gitu. Sisanya dibuang, jadinya persegi kan. Nah, masalahnya ketika di satu citra kalian bisa memotongnya seperti ini, di citra yang lain, ini kadang-kadang dimasukin sama dia nih. Akhirnya jumlah citra A dengan citra B atau T0 dengan T1, data T0 dengan T1 ketika kita lakukan analisis perubahan, jumlah N-nya nggak sama. Ketika jumlah N-nya nggak sama, ya analisisnya gagal. Ada nanti beberapa software lanjutan, ya, ada beberapa software lanjutan yang mensyaratkan seperti itu. Ketika jumlah N-nya nggak sama, dia nggak bisa dihitung. Nah, ini musibah untuk kita. Kita udah capek ngerjain berbulan-bulan, tahu-tahu di ujung mengalami kendala seperti itu nyebelin banget, tahu nggak? Nah, akhirnya saya lebih menyarankan dari awal itu membuat AOI, ya, area of interest itu upayakan dalam bentuk rectangle, ya, dalam bentuk rectangle atau kalau enggak itu ya square, ya, bisa rectangle bisa square, ya, artinya bisa persegi panjang gitu. Nah, kalau kayak sekarang administrasi Kabupaten Tanah Datar kita bentuknya memanjang landscape seperti ini, ya mau nggak mau kita harus membuatnya dalam bentuk rectangle, ya, dalam bentuk persegi panjang, ya, gitu ya. Supaya nanti antara T0 dengan T1 itu tidak terjadi selisih perbedaan jumlah pixel. Bahkan lebih bahayanya lagi nanti posisi pixelnya juga nggak sama. Udah jumlahnya beda, posisinya nggak sama. Nah, ini nanti untuk analisis lanjutan yang lebih advance lagi, itu nggak bisa dilakukan. Karena dalam statistik itu jumlah N-nya harus sama antar variabel, gitu ya. Oke, itu untuk sementara justifikasinya kira-kira seperti itu. Ayo kita coba dulu bikin rectangle-nya. Saya mau nyoba bikin rectangle dari drawing dulu. Nah, ini satu lagi. Biasakan membuat AOI itu nggak ngepas ya. Lebihin dikit gitu. Paling nggak itu wilayah, ya beda-beda kasus sih. Kalau untuk wilayah pengaruh gitu. Kalau saya nyebutnya itu wilayah pengaruh. Itu sekitar 5 kilo paling nggak. 5 kilo. Nah, sekitar seginilah. Berarti jaraknya segitu. Kirain aja. Ini nggak wajib. Ada juga beberapa kawan yang mau ngebuffer dulu file ini 5 kilo gitu, baru dia bikin AOI, itu jauh lebih bagus juga, nggak masalah gitu ya. Jadi bisa dikira-kirain aja, jadi sekitar seginilah ya. Nah, segitu ya, kira-kiranya segitu. 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo gitu, 5 kilo utara, barat, timur, selatan, kurang lebih lah ya. Nah, segini gitu ya. Nah, ini rasanya dulu pernah dari kayak gini nih bisa langsung kita ekspor jadi apa gitu, jadi SHP gitu. Nah, ini nih, convert graphic to feature gitu ya. Ini polygon, iya. Selected graphic only, hanya satu, iya, oke. Koordinatnya yang dipakai itu sistem koordinat yang dipakai this layer source data ya, ini ADM ya. Kemudian SHP-nya mau ditaruh di mana? Di sini, berarti AOI ya. Ini AOI gitu ya. Udah, save. Automatically delete graphic after conversion. Boleh juga sih. Ini langsung dibuang aja. Ya. Setelah dia jadi SHP kan ini nggak diperlukan lagi kan drawing yang ini. Ya udah kita delete. Oke. Yes. Nah ini dia. Nah itu ya. Mantap ya. Gitu. Tara, inilah AOI kita. Ya. AOI yang mau dipakai itu yang ini, bukan yang biru, yang merah yang mau dipakai gitu. Saya lebih senang pakai drawing karena dia tuh betul-betul lurus gitu. Dia lurus banget, nggak bengkok-bengkok gitu ya. Beda banget kalau kita pakai SHP dulu, bikin AOI, terus kita berusaha semaksimal mungkin ngelurusin, tetap aja nanti di tengah-tengah ada yang patah-patah. Gitu. Nah ini untuk mencegah itu saya senang pakai dari drawing dulu karena drawing betul-betul dia itu rectangle gitu ya. Nah ini sudah bisa kita buang dulu, bukan buang sih, kita simpan dulu nih ADM
tanah datarnya. Kita fokus ke yang AOI merah gitu ya, AOI yang rectangle gitu. Nah, itu tadi tutorial dalam membuat area of interest. Semoga bermanfaat, semoga ada gunanya. Ini juga berlaku untuk semua kegiatan, tidak harus dengan menggunakan citra Landset. Apapun citranya, kalau saya berbagi tips dan berbagi pengalaman, saya selalu membuat AOI dengan teknik seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like dan share kepada teman dan kolega kalian, barangkali mereka membutuhkan. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, silakan tulis di komentar, nanti akan saya coba jawab. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini beserta dengan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video-video baru yang tak kalah menarik dibandingkan video-video sebelumnya. Support terus channel ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Salam Techno Science.